Elvia, Ivan. Oke, bentar saya cek dulu. Dea, Dea mana belum di on kan nih kameranya? Iya, Adinda, nggak apa-apa, yang penting dicoba aja terus. Nanti saya rekam untuk yang pembelajaran hari ini ya, supaya kalian bisa lihat dulu. Ini mana si Dea Fajaria? Hafifah Liana, Arif Ujianto, Krisna, Fahmi Irsyad, Furkon, belum aktif kamunya. Al Ayubi kenapa dimatiin? Hafifah Liana, Arif Ujianto nih masih belum aktif kameranya. Krisna, Furkon, Fahmi Irsyad, Dea. Saya udah apa? Udah on, tapi di sini nggak kelihatan ya ininya. Udah Pak. Saya juga udah, Pak. Oh, nggak kelihatan ya di sini ya. Hafifah Liana sama Krisna. Udah, Pak. Udah on. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian semangat. Mohon maaf kita mulainya agak siang ya. Tapi nggak masalah ya, kita biasa walaupun masih dalam kondisi COVID-19, PSBB, physical distancing, sehingga kita masih memaksa kita untuk belajar secara daring atau secara online. Oke, nggak apa-apa, sekarang kameranya di off kan ya. Silakan, nggak apa-apa untuk menghemat data kalian. Ya, nah materi hari ini harusnya adalah minggu lalu, tetapi minggu lalu jaringannya kelihatannya agak error sehingga kita agak mundur, tapi nggak apa-apa. Intinya kita hari ini adalah mempelajari tentang bangun ruang. Loh, Pak, apa hubungannya bangun ruang dengan apa namanya estimasi biaya konstruksi ya? Nah, kaitannya bangun ruang itu adalah tentang eh, bagaimana menghitung volume ya, bagaimana menghitung volume pada konstruksi ya atau bangunan ya. Nah, kamu tahu namanya bangunan itu bentuknya itu adalah sebenarnya adalah bentuk bangun ruang, di mana bentuk-bentuknya itu ada yang bujur sangkar atau apa namanya kubus, persegi panjang atau balok, kemudian ada yang silinder, ada yang trapesium, ada yang segitiga, dan banyak hal yang lainnya dalam bentuk-bentuknya, tergantung dari desain bangunan itu sendiri. Sehingga yang namanya estimasi biaya konstruksi, makanya kita harus bisa menghitung luas atau volume dari bangun ruang tersebut ya. Nah, oke. Nah, di sini ya kita lihat yang pertama adalah kubus ya. Yang pertama adalah kubus. Nah, kubus ini hampir sama dengan yang persegi panjang, tapi kalau kubus itu kan empat sisinya sama ya. Nah, di sini ada luas permukaannya. Terlihat semua presentasi hari ini? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, misalkan luas permukaan.
Ya, luas permukaan sudah pasti 6 dikali sisi kuadrat ya, atau S kali S ya. 6 dikali sisi kuadrat ya. Kemudian volume. Volume otomatis kita harus menghitung yang namanya volume kubus. Nanti kamu juga harus tahu yang namanya volume itu satuannya apa ya. Pada prinsipnya begini, ya di dalam EBK atau estimasi biaya konstruksi kita itu selalu menghitung volume. Nah, volume itu ada yang menggunakan persegi, ada yang menggunakan kubik satuannya. Ya, kalau persegi berarti dia hanya dua sisi yang dihitung. Tapi kalau kubik ada 3 dimensi yang dihitung. Ya, atau yang satu lagi adalah lari, meter lari. Nah, satuannya semua meter ya. Meter lari, meter persegi, dan meter kubik. Meter lari atau meter panjang dia hanya menghitung panjangnya saja. Kenapa meter panjangnya saja? Contohnya apa? Contohnya list plank, kemudian ada list plafon, kemudian boplang. Nah, itu adalah meter panjang atau meter lari. Sehingga yang dihitung hanya panjangnya saja. Pipa air bersih, kemudian pipa air kotor, ya. Itu dihitungnya adalah meter panjang. Kemudian meter, sebelum saya balik ke bangun ruang ya, saya jelasin dulu tentang satuan-satuannya di EBK. Kemudian meter persegi, apa saja meter persegi ya? Meter persegi itu misalnya lantai ya, dia dua sisi ya. Meter persegi itu adalah dua sisi. Dua sisi bisa jadi adalah panjang kali lebar atau lebar kali tinggi. Nah, lebar kali tinggi itu misalnya apa? Misalkan dinding. Itu lebar kali tinggi. Walaupun dinding itu nanti ada satuannya yang meter kubik. Misalkan apa? Yaitu bata, dinding bata atau hebel. Nah, itu kubik ya. Tapi kalau misalkan untuk plesteran, pengecatan, itu dihitungnya dengan meter persegi. Makanya itu lebar dikalikan tinggi ya. Nah, kemudian apalagi yang meter persegi? Misalkan lantai. Lantai itu berarti panjang kali lebar. Plafon juga begitu, panjang kali lebar. Dan seterusnya banyak ya. Nah, nanti kamu akan tahu sesuai dengan bangunan itu sendiri. Nah, kamu lihat di sini kita anggap kubus. Pak, kok bisa ada bangunan? Ada. Nah, contoh nih, kalau yang dinamakan dua sisi, misalkan ini lantainya nih, ya terlihat ya. Ini lantai misalkan. Nah, ini lantai kalau kita menghitung volumenya hanya panjang dikalikan lebar. Kemudian dinding. Dinding ini kan yang tingginya nih kita anggap dinding. Nah, ini lebar, yang ini tinggi. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Plafon. Plafon juga itu panjang kali lebar dan seterusnya ya. Nah, kubus ya. Sekarang kita balik lagi ke volume bangun ruang. Kubus. Kubus itu volumenya adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi ya. 3 dimensi. Makanya kalau di persegi panjang, panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan kubus 6 kali sisi kuadrat ya. Keliling kubus adalah 12 kali sisi. Kenapa 12 kali sisi? Karena sisinya di sini ada 12 sisi ya. Jelas ya? Oke. Di sini ada luas salah satu sisi ya, berarti salah satu sisi yang tadi saya bilang boleh di bagian sininya aja, bagian bawahnya aja, atau bagian atasnya aja. Lanjut, nih balok. Balok itu kurang lebih hampir sama dengan kubus, tapi bedanya dia antara tinggi dan panjang dan lebarnya itu tidak sama ya. Nah, tapi balok ini paling banyak bentuk bangun ruang ini dalam konstruksi. Misalnya apa? Sloof, kemudian kolom, balok, kemudian ring balok, ya kolom. Ini bentuknya adalah bentuk bangun ruang balok. Nah, volumenya, Pak, kalau kamu sering pakai, volumenya ada panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini saya bilang tadi 3 dimensi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tinggal bagaimana kamu melihatnya. Kalau ini melihatnya sebagai kolom, berarti kan dia tegak berdiri. Nah, kalau kita tegak berdiri, misalkan ini kita diriin begitu ya. Misalkan seperti ini handphone saya. Ini kan balok seperti ini. Kalau misalkan kalau kolom kan berarti posisi begini, ya kan? Yang tadinya yang ini adalah tingginya,
Nah, ini menjadi panjangnya dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Prisma segitiga. Prisma segitiga. Nah, kamu pasti sudah kebayang dong ini bentuk apaan, iya kan? Biasanya ini adalah banyak kita pakai sebagai atap, ya kan? Atap. Nah, volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Mana itu luas alas? Otomatis luas alasnya adalah ini, ya. Luas alasnya adalah persegi panjang. Tingginya mana? Dari titik tengah ini, ya, titik runcingnya ini, pertemuan ini sampai ke titik tengah ini. Ini adalah tingginya, ya. Paham ya semuanya? Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Siap, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi sudah kebayang. Oh iya benar ya, kita kaitannya EBK itu pasti bangun ruang karena menghitung seperti ini. Ya, lanjut. Nah, kayaknya sepertinya ada yang lagi baru join lagi ya nih tadi. Oh iya benar. Oke, lanjut. 5 segi 4 ya. Nah, 5 segi 4, Pak, emang ada bangun ruang 5 segi 4? Kamu perhatiin deh, kalau kamu main ke Taman Mini kan di situ banyak rumah-rumah adat, segala macam bangunan ya kan. Pasti ada bangunan yang bentuknya seperti atau yang paling simpel deh kalau kamu lihat ke pos satpam di komplek-komplek gitu kan. Ada yang dia ininya apa namanya bujur sangkar sehingga ininya juga bentuknya 5 segi 4 atapnya ya. Nah, rumusnya volumenya adalah sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, panjangnya yang mana, lebarnya yang mana? Nih, panjangnya ini, lebarnya ini, tingginya yang mana? Tingginya itu bukan panjang ini, tapi tinggi dari ujung sini ke titik tengah diagonal dari apa namanya bujur sangkarnya. Jelas ya? Paham sampai sini? Iya, Pak. Oke, Paham, Pak. lanjut. Paham, Pak. Nah, 5 segitiga. 5 segitiga tuh seperti ini ya. 5 segitiga adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sama seperti tadi yang apa namanya? 5 segi 4 ya, kurang lebih. Hanya ini luas alasnya adalah luas alasnya. Kalau tadi luas alas kan luas alasnya panjang kali lebar karena bentuknya bujur sangkar ya. Kalau ini luas alasnya ada luas alas segitiga ya. Oke, lanjut ya. Ini tabung. Pak, emang ada bentuk tabung di dalam bangun ruang konstruksi? Kamu pernah lihat nggak bentuk kolomnya bentuknya bulat, apa bentuknya silinder seperti ini? Pernah, Pak. Nah, kayak gitu kan? Pasti ada, sehingga kita harus tahu bagaimana menghitung volumenya. Nah, volumenya adalah pi R kuadrat kali T. Sebenarnya di EBK itu pelajarannya hampir sama ke pelajaran SD. Ya, karena saya tahu kenapa saya bilang pelajaran SD. Jadi waktu anak saya masih SD, dia nanya masalah bangun ruang, ya. Oke. Nah, ini pi R kuadrat kali T. Pi itu berapa? Masih ingat nggak? 22/7, Pak. 2/7 apa 14 itu? Ya, bisa 22/7, bisa juga 3,14. Ya, oke, lanjut ya. Kerucut. Nah, kerucut juga gitu, ya. Sebenarnya volume kerucut itu hampir mirip tadi dengan volume yang tadi, ya kan? Di sini ada pi R kuadrat. Pi R kuadrat itu kan adalah luas alas. Nah, luas alasnya kalau kerucut itu kan bentuknya lingkaran sehingga rumusnya pi R. T-nya itu tinggi. Jadi kamu tuh sebenarnya mengingatnya gampang. Selalu yang namanya volume itu adalah kalau yang bentuknya agak segitiga itu adalah luas alas kali tinggi. Tinggal alasnya tuh apa? Apakah alasnya segitiga kah? Alasnya bujur sangkar kah? Atau alasnya persegi 4 ya. Oke. Bola. Nah, Pak, ngapain kita belajar volume bola? Ya kan? Bola ada kalanya sebuah ornamen dari sebuah konstruksi bangunan itu bentuknya seperti bola ya. Nah, rumusnya seperti ini. 4/3 kali pi R pangkat 3 ya. Oke.
Nah, itu penjelasan tentang hari ini ya. Hanya kamu kebayang nggak sebenarnya seperti apa bangunan itu dari luas-luas ini? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Ya, itu. Jadi intinya adalah di ini ada juga bentuk trapesium dan selanjutnya ya. Oke, lanjutnya. Lanjutnya nanti kamu juga lihat di blog kita ya. Ini ada yang baru masuk lagi nih ya. Di blog kita. Misal kita nanti kamu lihat juga di tgb52.blogspot.com ya. Kita masuk ke EBK, RAB atau EBK ya. Nah, contoh ya, di dalam konstruksi bangunan ya atau di estimasi biaya konstruksi itu kita mengenal yang namanya taksiran biaya kasar atau dan satu lagi adalah biaya perhitungan detail ya. Kalau harga taksiran kasar itu gampang ya. Pokoknya kalau di daerah Jakarta untuk perkiraan harga taksiran kasarnya adalah 3.500.000 rupiah. Pak, maksudnya apa? Contoh, kalau ada bangunan itu 100 meter persegi, maka kita bisa hitung harga bangunannya saja 3.500.000 dikalikan 100 meter ya, yang ini ya. Sehingga harga bangunan dari bangunan tersebut adalah 350 juta rupiah. Itu di luar dari harga tanah. Jadi kalau kamu melihat, oh ini bangunan kira-kira harganya berapa? Ini harga taksiran kasar. Apakah harga taksiran kasar itu sudah pasti? Tentu tidak. Tapi itu adalah gambaran awal ya. Supaya kamu misalkan ada yang jual rumah nih, kamu bisa tahu kira-kira rumahnya itu mahal atau murah, ya kan? Itu dari harga taksiran kasar, ya. Lanjut, berikutnya adalah ke harga perhitungan detail. Nah, di perhitungan detail itu, ya, di perhitungan detail itu adalah kita menghitung itu masing-masing bangun ruang dari mulai pondasi sampai dengan atap. Pondasi itu juga dari mulai galian. Nih contoh di blok kamu lihat dulu ya. Ya, lihat di sini di blok itu ada kamu kan sudah belajar galian pondasi bentuknya seperti ini. Ini bentuknya adalah trapesium. Kemudian di sini juga bentuknya trapesium untuk pondasi dan seterusnya. Di sini ada slope. Bentuknya adalah kalau slope tadi balok bentuknya persegi panjang atau balok ya. Nah, nanti kamu lihat ya di sini. Saya tidak menjelaskan lebih detail di sini, tapi kamu baca dulu ini sama pelajari yang tentang bangun ruang supaya kita tidak terlalu lama di Google Meet-nya untuk menghemat kuota kamu. Nanti kamu lihat. Sama nanti saya akan bagikan link bagaimana belajar yang ini ya secara detailnya nanti kamu lihat di YouTube-nya bagaimana menghitung volume pondasi secara manual ya. Oke, saya rasa sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Jelas semua? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya rasa saya tidak perlu panjang lebar, tapi nanti materinya pertama ini ada di YouTube rekamannya. Kalau yang ketinggalan, ya, karena ini saya lihat yang hadir baru 28 orang, ya. Kemudian untuk materinya juga nanti kamu bisa lihat YouTube di link yang akan saya bagikan di grup WA, ya. Terus saya prinsipnya gampang lah karena ini kuota ini saya paham kalian kuota ini pasti agak berat ya. Maksudnya kondisinya seperti ini ya. Sehingga kita di Google Meet juga nggak usah terlalu lama-lama ya. Tapi yang penting kamu harus ngikutin materi ini dengan rutin supaya apa kamu bisa walaupun kita dalam kondisi belajar jarak jauh seperti ini ya. Oke. Mungkin ini aja hari ini pembelajarannya ya. Nanti linknya akan kita bagikan via WhatsApp ya, grup WhatsApp. Oke.
Oh iya, satu lagi, jangan lupa absen ya. Absen foto, nanti linknya juga saya bagikan untuk upload foto kamu ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kamu tanya via WA atau kamu lihat kamu komen di link YouTube yang nanti saya kasih ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.